Oke, selamat siang. Berjumpa kembali dengan Mas Bro Tegal. Berbagai macam info yang sangat bagus untuk kalian simak tentunya, makanya jangan di skip-skip. Ada 3 koin yang lagi diburu paus, yang koin altcoin yang di ETF-kan. Mudah-mudahan PP nanti segera di ETF-kan, karena kalau PP kan masuknya meme coin. Ini adalah altcoin yang di ETF-kan dan saat ini lagi diburu whale. Tapi kalian tetap dior, riset sendiri dalam dunia kripto, berisiko tinggi, cuan atau membeli mendadak, semua tanggung jawab masing-masing dan sudah biasa di dalam kripto. Sebelum saya membahas ada 3 koin, apakah koin itu? Ada 3 koin yang diburu well kewel, altcoin yang di ETF-kan. Nanti akan saya bahas setelah saya bahas PP dulu ya. Sekarang fear and greed-nya sudah masuk 3-4 orang, sudah nggak begitu takut, sebentar lagi netral dengan altcoin season index-nya di 53/100. Ya, artinya dana-dana sudah positif, lebih berat masuk ke altcoin karena sudah BTC season, sudah di cuan, sudah terbang masuk BTC season itu dari tahun 2024 ataupun tahun 2023 di awal tahun itu semenjak Tether sudah mulai ngangkat BTC. Maka ada juga yang menanyakan bahwa BTC bottomnya di mana. Ini bisa dikatakan bottom ya kalau beli BTC itu di saat bear, tapi kemarin sudah naik 2,1 miliar dan sekarang sudah turun 50% kemarin di 1, sekian miliar, 1,1 miliar, itu harusnya masuk. Kalaupun salah masuk, uang itu BTC desentral ke depan 2-3 miliar akan terjadi. Yang penting jangan salah jual saja. Salah masuk di BTC itu nggak apa-apa. Tadi ada yang bilang bottomnya di berapa, yang tanya. BTC itu bottomnya masing-masing. Tahun 2021 bottomnya di sekian. Tahun 2022 pas bear market bottomnya di 16.000 ataupun 250 juta. Tapi makin naik. Sekarang ada ETF, barangkali ini sudah menjadi bottom, itu bisa saja kawan ya. Itu kalau yang penting jangan salah jual saja. Jual di saat sudah cuan kalau BTC, karena ke depan akan semakin merangkak naik. Itu kalau BTC. Yang penting long invest jangka panjang. Kalau ingin trade ya kalian harus lihat TA. Trade itu bisa luas pengertiannya, harus money management harus dipakai. Kalau salah beli kemudian dibanting ke bawah, harus sikat modal besar yang di bawah lebih besar lagi. Itu yang namanya trade. Nggak tahu trade, nge-trade. Itu yang jadinya terjungkal begitu, salah pengertian. Makanya dalam kripto itu belajar sampai dalam satu siklus, orang sekolah aja TK, SD, SMP sampai kuliah baru dapat kerja. Masa baru di kripto sebulan, 3 bulan, 1 tahun sudah mau jadi miliarder ataupun jadi pinter dari mana? Nggak ada sejarahnya. Belajar agama pun di pondok pesantren, anak saya itu minimal itu 15 tahun baru lulus. Masa baru 3 bulan nyantri sudah mau jadi ustadz, ya ustadz gadungan, penceramah gadungan kalau model gitu ya. Ini kalau anak saya loh yang saya ibokan gitu ya. Nah, kita lanjut mengenai fear and greed dan altcoin seasonnya, ini sangat oke. Dan kita akan masuk ke PP dulu sebelum membahas ada 3 koin yang lagi diburu kewel, altcoin yang di ETF-kan. Mudah-mudahan PP segera masuk di ETF-kan. PP holdernya sudah masuk 569, kurang 2 orang lagi. Siapa yang mau masuk PP? Holdernya kurang 2 orang lagi. Dan 51 rankingnya dengan kapitalisasi di atas 20 triliun. Satu-satunya koin yang bertahan sampai sekarang sejauh ini. Itu bagus, yang luar biasa. Apalagi ETF-nya di-upload. Wow. PP tidak perlu dilakukan lagi. 1 rupiah, 2 rupiah, prediksi saya loh akan sampai. Kalau belum terjadi, mana orang pada percaya. Tahun 2024 di bulan-bulan kayak sekarang ini, harga PP ya memblin kayak gini 0,4, 0,5. Gak ada yang percaya bahwa nanti akan masuk ke 0,43. Makanya sekarang masuk PP 01, 02, 03, 04 TP bertahap. Waktu itu kan 01 masuk, wah sorak-sorak cuan besar. 02 masuk makin jingrakan, 03 masuk makin FOMO euforia,
04 makin menggila, jual kebun, jual sapi, jual bebek pada masuk ke PP di 04 dibanting sama BlackRock. Kalau kita masuknya kayak gini saat ini masuk seperti tahun 2024 di bulan-bulan gini harganya kayak gini 01, 02, 03, 04 mulai TP bertahap. Jangan nanti 04, 05 RP1 pada masuk. Itu salah siapa? Ya salah kalian nggak percaya, tanyakan saja sama rumput yang bergoyang ya. Oke, kita lanjut untuk mana koin yang memang lagi diembat. Kita lihat juga BTCC-nya, arahnya sudah ke bawah, cuma masih manipulasi naik turun di 59,07. Ini enggak soal ya, biarin naik turun model kayak apa juga. Bu Suweni, sayangku, Bu Suweni nanya, saya jawab di sini aja ya Bu ya. Apakah 100 juta koin itu akan jadi berapa Mas Bro, katanya jadi miliarder. 100 juta koin PP bisa jadi 1 miliar kok. Kalau harganya sampai 10 rupiah, ini jikalau andekan, jikalau harganya 10 rupiah, itu jadi 1 miliar IDR. Apa bisa Mas Bro? Ya kalau sudah terjadi mana nggak ada yang nggak bisa. Jutaan persen aja bisa, apalagi kalau 1 rupiah itu berapa persen doang. Duitnya dari mana Mas Bro? Dari Tarman. Langsung kita melihat bagaimana apa yang terjadi dengan 3 koin yang diborong WLKWL. Kita akan saksikan, kita akan lihat di sini. Altcoin tahun 2026 yang lagi diborong sama WLKWL. Wah, ini gede banget sih. Loh kok makin gede? Siapa nyuruh makin gede? Ini ngecilinnya gimana? 3 altcoin ETF yang paling diburu institusi di pekan ini. ETF tuh banyak sekali. Kalau ETF PP di-upload baru meledak karena nggak ada debt-nya. ETF BTC langsung meledak, nggak ada debt-nya. ETF ETH melepes. Ya, karena ada Ethereum Foundation yang siap jual 126.000, cadangannya dia belum dijual, kasnya dari Yayasan Foundation ETH biar di ETF juga flat kan gitu. Beda dengan PP, kalau di ETF kan wah meledak tuh. Itu nggak percaya, belum terjadi. Altcoin ETF paling diburu institusi pekan ini. Apakah yang terjadi? Apakah di tengah derasnya arus keluar dari ETF Bitcoin dan Ethereum spot? Ya, biarin masuk ke altcoin ya. Derasnya altcoin, derasnya keluar ETF, arus ETF Bitcoin keluar, ETH spot, dan beberapa pekan terakhir 3 altcoin justru muncul perhatian institusi. Apakah koinnya? Solana, Hyperliquid, dan Hedra Habar. Bang Hendra itu Habar ini memang punya institusi AS, makanya nggak pernah kesentuh sekuritas zaman Gary Longsor. Ketiganya mencatatkan inflow ETF support yang konsisten positif sepanjang awal Juli 2026, sebuah sinyal menarik karena terjadi saat harga masing-masing aset masih tertekan dan dari level puncaknya. Harganya mumpung murah, kalian bisa masuk. Kalau saya sarankan Solana sama Habar. Kalau Hyperliquid itu koin DEX ya, suatu-waktu turun bisa terjadi. Koin DEX itu koin dan koin baru, belum ada rekam jejaknya, mampu bertahan nggak di saat bear market lah. Kalau si Solana sama Bang Habar, si Habar ini memang sudah koin lama dan selalu bertahan di saat bear market. Itu saya pilih Solana sama ini Habar yang memang harganya lagi memble. Kalau Hyperliquid kan udah naik terus ya. Sol positif, inflow positif tiap hari sepanjang Juli. Saya singkat aja lah. Kemudian ya ETF support Solana di AS mencatatkan inflow bersih positif di setiap hari perdagangan sepanjang Juli tahun 2026 dengan total inflow kumulatif sejak peluncuran pada Oktober 28 Oktober 2025 kini melampaui 1 miliar USDT. Bisnis Solana ETF nih dipimpin di total inflow sekitar bla 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 gitu ya. Hyperliquid yang saya bahas lah. Ini aja Hydra Bang Habar institusi kembali masuk usai sepi. ETF support Habar milik Canary Capital. Wah mantep ini. ETF support Habar milik Canary Capital mencatat inflow sekian juta. Pokoknya ini yang lagi mengajukan ETF PP. Wah ini mantap.
Ini mantap PP. Ya Haber ini yang mengajukan institusi dan sudah yang mengajukan ETF dan sudah di approve dan di ACC ini Haber. Nanti tinggal PP. Ini Haber ini punya Canary Capital yang meng-ETF-kan. Cocok ya, cocok. Saya rasa udahlah cukup ya. Sudah 10 menit. Yang positif diambil, yang perlu ditendang tetap dior dalam dunia kripto berisiko tinggi. Suwanto membeli mendadak sebatang usaha masing-masing. Mas Bro dan memberikan info sebatas yang saya tahu, lebihnya kalian riset lagi. Salam dari Bang Ganteng Tegal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cos.